Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmatullah Wanani dengan nomor stambuk 1057211326119 dari kelas MM19B. Baik, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah perilaku konsumen. Saya akan membacakan salah satu materi dari perilaku konsumen, yaitu motivasi konsumen. Pengertian motivasi. Motivasi adalah kekuatan pendorong di dalam diri seseorang yang memaksanya untuk bertindak. Kekuatan pendorong ini dihasilkan oleh suatu keadaan yang menekan yang terjadi akibat kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Ada 3 komponen utama dalam motivasi, yaitu pertama kebutuhan, kedua dorongan, dan ketiga tujuan. Jenis motivasi. Yang pertama, motivasi primer, yaitu motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang pada umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Kedua, motivasi sekunder, merupakan motivasi yang dipelajari. Hal ini berbeda dengan motivasi primer. Sebagai ilustrasi, orang yang lapar akan tertarik pada makanan tanpa belajar. Yang ketiga, motivasi positif dan negatif. Berdasarkan arahannya, motivasi bisa bersifat positif atau negatif. Yang keempat, motif rasional dan emosional. Dalam bidang ekonomi, seorang konsumen dianggap bertindak atau berperilaku profesional bila mereka mempertimbangkan semua aspek atau alternatif dan memilih alternatif yang memberikan utilitas, mengaktualisasikan diri tersebut berjalan sesuai dengan kemampuan tiap orang. Frustasi. Kegagalan untuk mencapai tujuan bila menghasilkan perasaan frustasi. Pada saat tertentu, seseorang pernah mengalami frustasi karena ketidakmampuannya mencapai tujuan. Pertama, mekanisme pertahanan. Setiap orang memiliki mekanisme pertahanan dalam upayanya menanggulangi rasa frustasi akibat kegagalan mencapai tujuan. Mekanisme pertahanan itu antara lain adalah agresi, rasionalisasi, regresi, menarik diri, proyeksi, autis, dan identifikasi, dan depresi. 2. Pembangkit motif pada periode waktu tertentu. Sebagian besar motif manusia adalah tersembunyi atau tidur. Motif-motif tersebut dapat dibangkitkan oleh suatu stimulus tertentu, baik yang berasal dari dalam diri orang itu, kondisi fisiologi, emosi, atau kognitif, maupun yang berasal dari luar, yaitu lingkungan. Teori motivasi. Para psikolog dan peneliti perilaku manusia telah mengembangkan berbagai teori motivasi dan berupaya menyusun daftar kebutuhan atau motif yang tidak terbatas. Kebutuhan keamanan. Kebutuhan terhadap rasa aman akan muncul bila kebutuhan tingkat pertama, yaitu kebutuhan fisiologis, telah terpenuhi, dan itu akan mendorong seseorang untuk berperilaku. Kebutuhan sosial. Tingkatan ketiga dari hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan terhadap rasa cinta, afeksi, atau rasa sayang, rasa memiliki, dan rasa memperoleh penerimaan. Kebutuhan ego. Bila kebutuhan sosial terpuaskan, kebutuhan ego akan muncul. Kebutuhan ini bisa tampak sebagai kebutuhan yang berorientasi dari dalam atau dari luar atau keduanya. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu pemenuhan diri. Kebutuhan fisiologis. Ini meliputi kebutuhan akan makanan, minuman, udara, tempat tinggal, dan seks. Aplikasi teori kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan Maslow merupakan alat yang sangat berguna untuk memahami motivasi konsumen dan mudah diadaptasi untuk menyusun strategi pemasaran, terutama karena barang-barang konsumen seringkali berfungsi memenuhi masing-masing tingkat kebutuhan tersebut. Hierarki kebutuhan tersebut memberikan suatu kerangka kerja yang berguna yang dapat diaplikasikan pada bidang-bidang berikut, yaitu segmentasi pasar dan pemosisian. Konflik motivasi. Banyaknya motif yang dimiliki seseorang yang muncul dalam berbagai situasi seringkali menimbulkan peran konflik motivasi. Ada 3 jenis motivasi konflik yang sangat penting bagi pemasar, yaitu approach conflict, approach avoidance conflict, avoidance conflict.
Pengukuran motif. Motif seseorang umumnya bersifat tersembunyi, tidak dapat dilihat, atau singkatnya tidak berwujud. Karena itu, tidak ada metode pengukuran tunggal yang dapat digunakan sebagai indeks handal. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.